Dari beberapa waktu lalu, Anies Baswedan yang sudah dicapreskan oleh Partai Nasdem, posisi Anies Baswedan begitu lemah karena ketika ia menjadi gubernur di DKI Jakarta, catatan karirnya banyak sekali hal-hal yang membuat ia terkesan kontroversial dan bahkan minim akan prestasi. Hanya saja semua kelemahan Anies Baswedan itu oleh beberapa partai dilihat sebagai sebuah keuntungan karena Anies dianggap sebagai orang yang bisa diajak kompromi, bahkan disetir untuk memuluskan segala macam tata cara yang mereka inginkan. Hanya saja Anies Baswedan itu terlihat sebagai orang yang begitu ambisius. Ia akan berusaha dengan cara apapun agar ia mendapatkan posisi dan menaikkan namanya. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang telah terjadi pada peristiwa pemilihan gubernur di tahun 2017 kemarin. Anies Baswedan begitu menikmati dengan adanya politik identitas waktu itu. Dia sebagai pihak yang paling diuntungkan atas peristiwa politik identitas pada pemilihan gubernur tahun 2017 kemarin. Padahal itu semua terjadi hingga hampir mengancam keutuhan negara Republik Indonesia atas perpecahan yang ditiupkan dalam peristiwa tersebut. Sekarang ini yang begitu menarik, dua dari pengusung Anies Baswedan untuk maju ke Pilpres adalah Partai PKS dan Demokrat. Mereka oposisi yang selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi tidak mendapatkan apapun di dalam kabinet sebab tidak mendapat posisi pada kabinet Jokowi, sehingga dapat dikatakan dalam sisi finansial selama 10 tahun ini mereka mengalami kekeringan. Sedangkan Nasdem yang selama ini bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi kemudian mengajak kedua partai ini, PKS dan Demokrat, untuk bergabung untuk mencalonkan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dianggap sebagai oase bagi Demokrat dan PKS. Diharapkan sehingga akan dapat menggerakkan roda ekonomi mereka nanti. Tapi sayangnya Nasdem terlihat juga pintar. Ia tidak mau dijadikan sapi perah oleh PKS dan Demokrat. Yang dilakukan oleh Nasdem, ia melakukan safari politik yang menguntungkan partainya saja tanpa melibatkan PKS dan Demokrat. Namun sayangnya selama berkampanye keliling Indonesia untuk memperkenalkan Anies sebagai calon presiden, roadshow itu tidak juga membuat elektabilitas Anies Baswedan menjadi terangkat. Nama Prabowo malah semakin menguat dibarengi dengan nama Ganjar, sedangkan Anies terus menerus turun. Oleh beberapa pengamat, suara Prabowo pada pemilu 2019 tempo hari diprediksi beralih ke Anies Baswedan, ternyata tidak juga menjadi kenyataan. Begitu juga suara dari pendukung Ganjar Pranowo yang telah eksodus ketika terjadi peristiwa pada sepak bola U20 yang batal digelar akibat statement Ganjar Pranowo yang diprediksi suaranya akan anjlok, ternyata tidak juga membuat suara yang anjlok dari Ganjar Pranowo itu pindah ke Anies Baswedan. Hal inilah kemudian yang membuat kebingungan bagi yang berada di koalisi perubahan, membuat mereka menjadi gamang. Narasi perubahan yang mereka usung ternyata tidak juga menyala.
Hal itu dikarenakan 80% rakyat Indonesia merasa setuju puas dengan apa yang diperbuat yang telah dikerjakan oleh kepemimpinan Jokowi. Pertanyaannya adalah kenapa semuanya itu harus diubah kalau rakyat merasa cocok dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Selanjutnya, ketika terjadi sebuah kasus yang melibatkan Menkominfo Johnny G. Plate dengan tuduhan korupsi sebanyak 8 triliun rupiah di kasus tersebut juga semakin membuat Partai Nasdem tidak mampu lagi untuk membiayai roadshow kampanye dari Anies Baswedan. Anies menjadi bingung. Akhirnya yang dilakukan oleh Anies Baswedan saat ini adalah nyentil-nyentil nama Jokowi supaya kabinet Jokowi menjadi terusik, mulai dari mobil listrik sampai dengan infrastruktur. Ia terus memainkan konflik supaya terus-menerus menjadi polemik dengan memainkan emosional pendukungnya. Sengaja itu dibuat supaya menjadi keributan. Dengan menyentil infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi, Anies berharap ini semua akan dapat membuat elektabilitasnya menjadi terangkat agar namanya ikut terkerek naik. Anies memang lihai memainkan narasi dengan gaya yang tidak bersalah. Dia memainkan itu sebagai senjata yang juga dahulu ia mainkan ketika dalam pemilihan gubernur tahun 2017. Saat ini yang membuat Anies Baswedan merasa ketar-ketir adalah tim suksesnya Prabowo yang begitu gencar untuk menarik Demokrat dan PKS agar bergabung dengan Partai Gerindra. Sepertinya koalisi perubahan yang dimotori oleh Nasdem itu saat ini seperti ditarik ke kanan dan ke kiri, sehingga mulai kelihatan benang-benangnya yang koyak. Pelan-pelan Nasdem makin terlihat seperti mengibarkan bendera putih atau menyerah atas usahanya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Atas kejadian ini, hal ini cukup beralasan karena tidak ada satupun orang yang mau mendukung orang yang memiliki potensi kalah. Semuanya pasti ingin menang, sebab tidak ada satu orang pun atau partai manapun yang mau mendukung seorang calon yang memiliki potensi kekalahan. Semua partai pasti ingin menang, karena dari sanalah ia akan dapat meraih kemajuan dan suara yang lebih baik di masa depan. Dari sanalah mereka nanti akan bisa bertahan, apalagi Nasdem yang sudah selama 10 tahun berkoalisi di pemerintahan Jokowi ini merasakan dari terlahir belum pernah mengalami berada di luar pemerintahan. Menjadi oposisi pasti Nasdem tidak akan tahan, bisa kering hidup mereka. Melihat hal ini sangat kasihan sekali sebenarnya dengan Anies. Ia jika sampai tidak menjadi capres. Karena itu saya sangat mendukung jika Anies tetap lanjut untuk menjadi capres, meskipun ia terlihat dengan potensi tidak akan memenangkan pertarungan. Anies memang apes. Namanya paling awal dideklarasikan untuk menjadi calon presiden supaya menarik simpatisan lebih banyak, tapi malah banyak tokoh yang menolak karena potensi kekalahannya yang begitu besar. Karena suara Anies cenderung menurun. Hal itu wajar
bagi siapa saja pasti tidak mau apabila memiliki potensi kalah yang begitu besar. Saat ini Partai Nasdem tidak mau buru-buru mengumumkan calon wakil dari Anies Baswedan. Alasannya masih menunggu dari partai lain untuk mengumumkan calon dari wakil presidennya. Yang dimaksud partai lain yaitu partai yang mengusung nama Ganjar dan nama Prabowo. Sampai detik ini Ganjar juga Prabowo masih menutup rapat siapa nama calon dari wakilnya. Tapi sebenarnya dua calon ini sudah mengantongi beberapa nama calon wakil presiden nantinya. Hanya saja masih dilakukan negosiasi yang cukup alot untuk memilihnya. Selain itu, mereka juga masih menunggu arah angin politik. Pendaftaran calon presiden, wakil presiden masih beberapa bulan lagi. Jadi masih ada waktu untuk memantapkan koalisi. Nasdem saat ini bingung mau menyebut siapa nama yang cocok untuk menjadi calon wakil presidennya Anies. Masalahnya di internal koalisi perubahan masih terjadi saling aksi mengunci. Kalau nama AHY adalah nama yang cocok untuk disandingkan dengan Anies, tetapi secara pribadi. Kalau Nasdem dan PKS ogah menerima calon AHY. Kalau nama-nama lain sudah dilobi, Mahfud MD, Kofifah Indar Parawansa, dan Putri Gus Dur Yeni Wahid, mereka rame-rame menolak untuk dicalonkan menjadi pasangan dengan Anies Baswedan. Mungkin hanya AHY yang begitu siap untuk menerima menjadi calon wakilnya dari Anies Baswedan. Karena nama-nama di luar koalisi perubahan tidak ada yang bersedia untuk dicalonkan mendampingi Anies. Tujuan AHY saat ini hanyalah menginginkan panggung nasional. Dia tidak mementingkan menang atau kalah. Sementara nama di internal koalisi masih terjadi perdebatan dan saling mengunci. Akhirnya Anies yang dulu kebelet dicalonkan oleh Partai Nasdem kini malah belum punya calon pendamping. Sebenarnya Nasdem saat ini hanya bisa mengulur waktu. Nanti setelah semua koalisi mengumumkan calon wakilnya, partai lain yang tergabung di koalisi perubahan itu mau tidak mau akan menerima calon yang sudah ada, tidak punya kesempatan lagi waktu untuk menolak. Saat itulah calon bakal wakilnya Anies harus disetujui oleh yang tergabung di partai koalisi perubahan. Semua setuju atas dasar terpaksa. Nasib terkuncinya koalisi dari Anies sebenarnya tidak jauh-jauh dari apa yang dirasakan oleh koalisinya Prabowo. Antara Caimin dan Zulkifli Hasan juga masih terjadi saling kunci. Mereka sama-sama ngotot untuk bisa mendampingi Prabowo. PKB mengancam akan mencabut dukungan jika Prabowo menetapkan calon wakilnya selain dari Caimin. Sementara PAN juga menyandra Gerindra. Mereka tidak akan bergabung kalau nama Erick Thohir tidak dijadikan sebagai calon wakil dari Prabowo. Aksi saling kunci ini tentu sebuah dilema bagi Prabowo. Karena jika memilih Caimin, praktis Prabowo akan berjuang sendirian. Caimin tidak punya sumbangan elektoral, ditambah lagi logistiknya juga tidak ada. Jika Prabowo memaksakan dirinya, akan berat sekali ongkos yang harus ia tanggung. Sementara kalau Erick Thohir ditetapkan sebagai calon wakilnya Prabowo, pasti PKB akan hengkang.
Tentunya Prabowo pasti akan meriang kalau seandainya kehilangan PKB, karena PKB suaranya begitu signifikan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kondisi Anies yang senasib dengan Prabowo itu bisa bertambah parah. Misalnya, pasti Prabowo akan merebut Demokrat atau PKS dari Anies Baswedan. Hal itu akan menjadi runyam karena secara otomatis pasti Anies akan batal nyapres dengan tidak terpenuhinya koalisi yang tidak memenuhi ambang batas pencapresan. Oleh karena itulah Nasdem tidak mau gegabah. Dia harus pandai membaca arah angin. Jika Nasdem buru-buru menetapkan calon wakil presidennya Anies, pasti salah satu pendukung yang tergabung dalam koalisi perubahan itu akan pergi hengkang ikut dengan Prabowo. Hal itu akan membuat koalisi mereka kurang dari syarat ambang batas yang ditentukan. Kalau begitu Anies jelas belum bisa dimajukan. Taktik Nasdem yang menahan diri ini tentu bertolak belakang dengan gaya mereka yang sok-sokan ingin buru-buru menetapkan calon cawapresnya Anies. Untuk itu Nasdem tidak boleh gegabah. Dia harus jeli, pandai membaca arah angin. Apalagi untuk pendaftaran calon capres-cawapres masih ada beberapa bulan lagi. Masih ada waktu untuk melakukan konsolidasi. Sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dengan Jamir TV. Kita bertemu pada tayangan berikutnya. Dan saya akhiri. Salam bahagia, salam sejahtera, jaga selalu NKRI, Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.